Ya, sekali lagi saya mau menyapa kita semua, selamat pagi. Nah, pagi ini adalah meet and greet ya. Kita bincang-bincang santai ya, bincang-bincang santai tapi tetap ada nilai dan tetap ada success story, Yes. baik dari studi maupun dari karir ya. Nah, pagi ini dengan sangat bersyukur kita menyambut narasumber kita, sahabat saya yang saya banggakan, William Setiawan Kaliyama. Beliau adalah litigation partner dari kantor hukum William dan Hendrik. Beliau memulai praktek advokat sejak tahun 1999. Karir profesionalnya dimulai sebagai associate di Hanafiya & Ponggawa dan lanjut sebagai partner di Adnan Kelana, Haryanto, dan Hermanto. Sebelum beliau membentuk kantor hukumnya saat ini, William dan Hendrik. Bidang keahliannya sangat luas, antara lain di bidang-bidang hukum pidana, perdata, pasar modal, tata usaha negara, dan hubungan industrial dan ketenaga kerjaan. Beliau juga mengkhususkan diri dalam masalah kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU, dan berbagai permasalahan hukum lain terkait dengan tanah. Oleh sebab itu tidak berpanjang-panjang lagi, saya serahkan ke Bang William. Bang William, the screen is yours. Yes, thank you Bang Wesley untuk kesediaannya menjadi buddy saya istilahnya ya pagi ini ya. Saya juga minta maaf nih sebelumnya, saya tadi pagi buru-buru cukur ini jadi sedikit luka. Nggak apa-apa lah ya Bang Wesley ya. Iya, tetap ganteng kok Bang. Gimana Bang? Tetap ganteng kok Bang. Sama lah Bang Wesley juga ganteng. Thank you Bang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi pagi ini. Saya tahu ini jam yang cukup rawan ya, karena masih mungkin masih sebagian masih mempersiapkan hal-hal yang akan dilakukan hari ini. Tapi di meet and greet ini karena istilahnya up close and personal, jadi saya ingin membagi kehidupan saya lah ya, Bang Wesley ya, dan teman-teman semua. Menceritakan lika-liku kehidupan saya sedikit lah. Mungkin bisa menjadi gambaran buat teman-teman yang nanti akan nonton di rekamannya, bisa juga yang masih kuliah atau baru mau lulus, yang saya yakin mungkin punya kondisi yang mirip-mirip seperti saya dulu ya, gitu. Jadi saya lulus itu dalam waktu 5 tahun ya, standar lah ya, gitu. IP hanya 2,5 lebih lah, kalau saya nggak salah ingat gitu. Dan saya bukan dari keluarga yang berkecukupan sekali begitu, enggak ya. Jadi saya kuliah zaman dulu tuh kerja sana sini, Bang Wesley dan teman-teman semua. Ya, jual produk MW, jaga toko Laserdisc, kerja di toko souvenirnya SeaWorld gitu ya. Jadi kuliah itu memang kadang-kadang saya skip karena memang kebutuhan hidup ya, Bang Wesley ya. Bang Wesley salah satu teman juga yang membantu waktu itu untuk zaman-zamannya titip absen ya, Bang Wesley. Ya padanya kan ya. Memang kondisi saat itu tidak memungkinkan, jadi saya harus skip beberapa kuliah gitu, beberapa kali lah. Bukan hal yang harus ditiru, tapi itu kondisi yang harus dilakukan ya. Jadi saya termasuk orang yang jarang kuliah sebenarnya, tapi saya SKS lah, sistem kebut semalam biasanya untuk mengejar nilai-nilai saya begitu. Nah, tanpa saya sadari ya, saya memulai karir itu dengan sebuah mimpi ya, Bang Wesley dan teman-teman semua, karena saya tidak pernah sebelumnya punya cita-cita menjadi lawyer gitu. Terus terang aja. Jadi saya masuk ke FHUI itu karena semata-mata, ini saya jujur, melihat peluangnya lebih besar dibanding fakultas lain. Ya kan, karena kita satu angkatan itu sekitar 250 kalau saya nggak salah ingat. Betul Bang. Ya, jadi peluangnya kan lebih besar tuh dibanding ekonomi misalnya hanya sekitar puluhan ya. Saya ingat sekali itu. Jadi saya masuk hukum itu karena itu gitu, lebih kepada peluang yang lebih besar gitu. Bahkan dulu kan orang bilang SH itu susah hidup gitu kan. Ya. Tapi saya selalu punya impian, setiap saya lewat Jalan Sudirman itu waktu masa-masa kuliah gitu, saya tanpa saya sadari, saya selalu berkata sama diri saya, aduh, gue pengen nih kerja di sini nih gitu ya, di Jalan Jenderal Sudirman gitu ya.
semata-mata buat keren-kerenan aja gitu ya. Tapi saya selalu bilang ke diri saya seperti itu. Tanpa saya sadari ini value yang sangat luar biasa ternyata ya. Jadi mimpi itu, impian itu yang membangun atau membuka arah kehidupan saya gitu. Nah, bayangkan kalau kita sadar bahwa impian itu ternyata bisa membuka pintu-pintu ke arah masa depan kita yang lebih baik gitu kan. Saya aja nggak sadar akhirnya bisa kok gitu. Jadi saya mulai pekerjaan pertama saya justru memang udah langsung di Jalan Jenderal Sudirman ya, dalam tanda petik dalam konteks impian saya itu. Meskipun memang tidak ada hubungannya dengan kesarjanaan saya diajak teman kita David Kerupan itu untuk bekerja di sebuah perusahaan Korea yang jual alat berat, bayangkan ya. Jadi pekerjaan pertama saya itu marketing, bukannya menjadi lawyer gitu. Tapi di situ saya belajar banyak hal lah. Walaupun hanya 8 bulan begitu, belajar untuk marketing dalam tanda petik ya. Dengan stylenya Korea lah. Ya, entertaining orang begitu, entertaining klien dan seterusnya, bagaimana approach orang dan seterusnya. Sampai kemudian saya dipanggil, karena saya juga pasti apply ke law firm ya, banyak law firm gitu, sampai saya dipanggil untuk wawancara di Hanafiya dan Ponggawa. Saya dengan polosnya minta resign waktu itu, saya bilang ke bos saya orang Korea, saya kayaknya dipanggil nih gitu. Walaupun itu belum pasti banget kan, wawancara kan belum tentu juga gitu ya. Kita diterima. Kamu mau diwawancara di mana? Saya bilang saya mau diwawancara di Hanafiya dan Ponggawa gitu. Loh, dia kaget. Loh, kita mau meeting nih sama mereka minggu depan gitu. Saya juga tambah kaget kan, apa hubungannya gitu perusahaan trading dengan law firm. Rupanya mereka lagi mencari pendanaan, pengen tahu yang namanya sekuritisasi seperti apa gitu. Jadi saya diajak meeting itu, ketemu dengan namanya William Byun gitu. Dan waktu saya diajak wawancara itu, saya disuruh sama dari kantornya HNP waktu itu dibilang untuk ketemu dengan yang namanya Bill. Singkat cerita di ujung meeting ternyata si Bill ini ya si William itu gitu ya. Jadi lucu sekali, dia sangat kaget. Dia bilang, wah, jadi kamu yang akan interview dengan saya gitu. Akhirnya saya interview sama dia. Saya ketemu juga dengan Pak Al Hakim Hanafiya. Ya, salah satu founding partner dari Hanafiya Ponggawa. Dia ngelihat postur saya 185 gitu hampir ya. Wah, ini bisa basket nih. Lu bisa basket nggak gitu? Ya gue jawab aja bisa Pak gitu. Saya nggak sadar waktu itu lagi pertandingan PPAKH ya, pertandingan persahabatan antar konsultan hukum. Jadi Pak Ali ini kan gila basket sekali gitu. Jadi lihat postur saya nih, wah ini bisa nih main basket nih. Saya diterima lah gitu. Jadi ada sedikit persentase di mana saya diterima itu memang saya dikira bisa main basket. Gitu. Pas main basket, Pak Al bilang, lu ternyata nggak bisa main basket. Kalau main basket ditanya bisa ya bisa Pak. Gitu. Tapi jago apa enggak kan belum tentu ya Bang Wesley ya. Iya, nggak salah Bang William. Betul. Tapi di saat itu ya saya memutuskan untuk nggak take it for granted gitu. Saya kan udah diterima dengan segala pintu yang terbuka gitu ya. Jadi masa depan itu ada di tangan kita sebenarnya. Saat itu saya pikir ini kesempatan yang tidak bisa saya sia-siakan tentunya gitu. Dan saya juga akhirnya sadar, wah ini kan impian saya ya gitu. Jadi saya di saat itu benar-benar mengerjakan apa yang dipercayakan kepada saya dengan excellent ya gitu. Dengan sepenuh hati saya curahkan, tumpahkan semua dedikasi saya untuk membuktikan bahwa saya tidak diterima sekedar karena mungkin dikira bisa main basket begitu. Tapi tentu kan nggak semata-mata itu ya. Saya juga mengikuti tes tertulis juga. Jadi ada penilaian-penilaian di sisi itulah. Dan pada akhirnya ya saya menyadari juga sebuah value yang lain yang saya tidak sadar saat itu adalah ketika kita mengerjakan segala sesuatu dengan excellent ya, dengan memberikan sesuatu yang terbaik buat apa saja yang dipercayakan kepada kita walaupun itu kecil ya. Bang Wesley. Itu membuka juga pintu-pintu kepada hal yang lebih besar pada akhirnya gitu. Jadi saya saat itu mengenal yang namanya kerja long hours gitu ya, sampai begadang beberapa hari juga sih. Pernah hampir nggak tidur 2 malam itu saya ingat mengerjakan kepailitan dan seterusnya. Dan saya sempat terjebak juga dengan statementnya William Byun ini di awal bahwa kamu sebagai orang baru di sini harus datang sebelum semua partner datang dan pulang setelah semua partner pulang. Bayangkan tuh.
Dan ternyata saya dikerjain gitu kan. Jadi Wow. beberapa waktu di depan itu saya benar-benar datang paling pagi, pulang paling malam. Sampai partnernya yang terakhir pulang tuh lewatin ruangan saya, bingung nih anak ngapain masih di sini. Nah, di pekerjaan awal itu kan karena masih sangat sedikit pekerjaannya, tentu saya nggak tahu harus ngerjain apa ya sampai malam-malam begini. Akhirnya di ruangan itu, karena kita juga menempati ruangan mungkin bekas lawyer yang sebelumnya, ada banyak buku di situ Bang Wesley. Jadi kerjaan saya akhirnya baca gitu kan. Wow. Membaca apa saja yang ada di situ, termasuk salah satunya hukum, buku tebel gini, kumpulan aturan hukum perburuhan Indonesia gitu. Wow, dilahap semua ya Bang. Iya, satu hal yang saya hampir tidak pernah sentuh di waktu kita kuliah lah begitu. Jadi saya baca itu gitu karena nggak ada kerjaan, baca. Akhirnya itu yang membuat saya salah satunya spesialisasinya di bidang hukum ketenagakerjaan. Karena kan akhirnya waktu kita bekerja kan orang akhirnya melihat, oh si Iem nih panggilan saya ya, panggilan kita lah ya. Iem nih bisa nih menjawab hal-hal terkait perburuhan nih, dia bisa nih gini-gini. Akhirnya saya mulai dipercayakan tuh. Begitu. Jadi dari situ saya melihat bahwa kalau kita saat ini sedang bingung juga ya, ini at least untuk konteks saya, bingung juga mau spesialisasi apa ke depan, ya saya pikir itu akan dibentuk pada saat kita mulai bekerja sih. Salah satunya kalau kita tidak tahu harus seperti apa gitu. Dan akhirnya saya juga dipercayakan lebih banyak ke bidang litigasi, ya, karena ternyata dilihat saya bisa, ya seperti tadi saya bilang, saya ini kan sebelumnya kerja di perusahaan Korea di bidang trading gitu ya. Saya jadinya bisa lebih luas approach ke klien, ya, membahas hal-hal yang strategis gitu, dan bekerja di lapangan dibanding harus bekerja di belakang meja gitu. Iya, betul. Gitu. Jadi itu terbentuk dengan sendirinya ketika kita mulai terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepada kita, gitu Bang Wesley. Jadi di situ kemudian saya menjadi advokat ya. Dan setelah 3 tahun saya tiba di persimpangan di mana saya harus memilih keluar atau stay karena waktu itu memang mau split kantornya begitu ya. Yang saya bisa lakukan hanya berdoa saja. Akhirnya saya memilih untuk keluar dengan baik-baik tentunya ya. Dan di tempat yang baru pun saya tidak lama kemudian dipercayakan menjadi partner. Itu semua saya yakin karena impian-impian saya yang dulu yang mungkin tidak sengaja, dan effort saya untuk melakukan segala sesuatu dengan excellent, walaupun itu hanya sekedar pekerjaan yang kecil. Saya masih ingat di zamannya di Hanafiya dan Penggawa itu kan setiap minggu awal itu ya kita meeting lah pagi-pagi gitu untuk masing-masing presentasi. Lo lagi ngapain sih gitu. Dan setiap klien itu kan ada kode-kodenya. Ya, jadi waktu muter gitu sebelum giliran saya tuh misalnya ABC 304, saya lagi nanganin PKN 805, saya lagi gini. Masing-masing orang tuh bisa sampai 6, bisa sampai 7. Saya tuh pernah beberapa minggu itu hanya ngerjakan satu kasus yang sifatnya hanya administratif ya, karena menutup rep office di Jakarta gitu. Jadi itu suka duka yang saya rasakan ya Bang Wesley, yang saya pikir kalau teman-teman saat ini mungkin lagi kuliah dan merasa bahwa, aduh, gue nanti mau kemana ya? Atau gue nanti mau jadi apa ya? Saya mau encourage teman-teman semua untuk dimulai saja dengan mimpi gitu ya. Jangan takut untuk bermimpi. Ya. Sampai saya akhirnya juga diajak membentuk law firm yang sekarang ini, William dan Hendrik, oleh teman kita juga, Bang Hendrik. Itu juga karena sebenarnya saya punya impian. Ya, someday saya mau punya freedom dalam menentukan waktu untuk keluarga, dalam menentukan waktu untuk bekerja, dalam menentukan waktu untuk pelayanan ya di gereja gitu. Karena kebetulan saya cukup aktif juga waktu itu. Dan saya kalau misalnya masih stay di law firm yang lama, saya walaupun diberi kebebasan tentunya ya sebagai partner, pasti nggak enak hati lah. Di satu titik pasti akan ada persimpangan di mana lo harus milih nih, ya kan? Lagi sibuk ini, tapi lo juga lagi mau spend your time with your family misalnya gitu, dan lo kan nggak
nggak bisa seenaknya gitu, karena itu bukan law Ya. of law juga. Saya bukan berkata bahwa sekarang di William dan Henry juga saya wah seenaknya aja bisa gitu, nggak gitu juga. Tapi paling tidak saya punya ketenangan batin lah untuk bisa mengatur waktu saya gitu. Jadi saya punya impian itu, saya bermimpi suatu saat saya punya kebebasan waktu, dan itu memang akhirnya juga terjawab dengan saya membentuk law firm yang ini gitu. Itu Bang Wesley. Saya pikir kalau misalnya kita berani bermimpi mengerjakan sesuatu yang terbaik, saya yakin itu juga yang bisa membawa kita mencapai impian kita itu. Itu. Mungkin Bang Wesley atau teman-teman ada pertanyaan, silakan. Saya terbuka, dan ada beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan terkait konteks bekerja di dunia law firm ya. Tapi ya silakan Bang Wesley kalau ada yang mau dibahas dulu gitu mungkin. Baik, terima kasih banyak nih Bang William ya. Di pagi hari ini kita udah diberikan testimoni ya tentang kesuksesan dalam pendidikan, dalam karir juga. Nah, satu hal tadi yang saya garis bawahi ya, mulai dengan mimpi. Tapi mimpinya nggak terus mimpi ya. Kalau di Bang William ini, dia mimpi kondisi ekonomi sekalipun yang ada di tengah-tengah keluarga dia tidak menjadi halangan buat dia. Ya, itu tadi ceritanya cari kerja di tengah-tengah kuliah ya Bang William ya. Yes. Nah, terus akhirnya dia mendapat kesempatannya, dia punya target adalah excellent in works. Ya, dia melakukan semuanya dengan excellent. Disiplin, walaupun sepertinya setengah dikerjain ya Bang William ya. Datang sebelum karyawan lain, pulang setelah karyawan lain, tapi dia nggak sia-siain. Nah, ini excellent-nya muncul lagi nih. Datang ke ruangan yang isinya buku tentang hukum, dilahap tuh semua. Ya, itu disiplin itu. Baru satu lagi nih yang sangat-sangat penting buat kita. Saya juga mengalami gitu ya. Di 5 tahun pertama atau 6 tahun pertama kuliah, saya belum tahu saya mau kemana nih nanti. Mau jadi lawyer kah? Mau jadi in-house kah? Mau jadi pegawai negeri kah? Kita nggak tahu. Tapi tadi dari ceritanya Bang William, dalam lapangannya, dalam prosesnya itu, ternyata kita akan nemu sendiri ya Bang ya. Gitu ya Bang ya. Oke. Baik teman-teman, adik-adik, ini ada narasumber kita yang sangat kompeten dan penuh dengan values. Jangan kita sia-siakan. Ayo, mari kita bertanya seluas-luasnya kepada Bang William ya. Mau tanya nomor sepatunya juga nggak apa-apa ya, nomor pinggangnya nggak apa-apa. Tapi yang terutama ya sukses story di balik pendidikan dan karir dia. Iya. Nah, ada pertanyaan ini ya. Bang William dari Sakura Yuki. Ini kawan kita juga ini. Bang William selalu litigasi atau pernah pegang korporasi? Itu pertanyaan pertama. Kalau pernah pegang dua-duanya, rasanya gimana? Bedanya apa sih? Silakan Bang William. Ya, oke. Jadi saya awal-awal itu pasti semua pernah merasakan lah ya, yang namanya disuruh untuk due diligence dan seterusnya gitu. Tapi saya entah kenapa ya, secara kebetulan dalam tanda petik, saya selalu dipercayakan untuk yang mengecek ke pengadilan gitu. Bebas perkara lah gitu-gitu ya. Jadi lucu sekali. Konteksnya justru korporasi tapi seginya tetap litigasi gitu. Dan yang di awal-awal yang saya rasakan kalau ditanya perbedaannya ya itu ya. Jadi saya tidak terlalu merasakan yang benar-benar korporasi pure begitu, karena memang untuk konteks saya dari awal itu serempet-serempetnya ke litigasi, ke lapangan, terjun ke lapangan begitu. Dan saya lihat sih kalau misalnya di korporasi itu memang justru lebih tough ya, at least di 2 atau 3 law firm ini yang saya pernah lalui, karena lebih long hours gitu. Ya, kalau litigasi itu kan kita bersidang siang hari, kita mengerjakan sesuatu siang hari, sorenya juga sudah atau siang bahkan gitu. Kalau misalnya jadwalnya cepat, kita sudah bisa kembali ke kantor mengerjakan hal-hal yang dibutuhkan untuk sidang-sidang berikutnya begitu. Ya, hanya membutuhkan long hours ya, sampai begadang benar-benar itu kalau memang buktinya sangat banyak sekali gitu. Tapi kalau saya perhatikan yang teman-teman di bidang korporasi ini, ya bahkan sampai akhirnya harus memutuskan resign dan lain sebagainya, khususnya wanita gitu yang sudah menikah dan seterusnya, itu long hours-nya lebih panjang sih Bang Wesley ya.
at least di law firm yang saya ini kan. Tapi kalau dalam konteks saya menjawab pertanyaan Mbak Yuki tadi, ya saya hampir tidak pernah benar-benar yang pure korporasi sih. Ya. Begitu. Ya, makasih Bang William. Jadi itu Mbak Yuki juga bilang udah jalan ya emang Bang William ini ke litigasi ya. Belum lagi cerita tentang marketing ya Bang. Yes. Udah biasa di luar ya. Nah, ini ada pertanyaan yang interesting banget nih Bang William. Ini dari Jenika Olvioni. Mohon izin Bang, saya Jenika, mahasiswi hukum Universitas Andalas. Ingin memulai berkarir dengan internship law firm. Namun terkadang masih terpikir, apakah saya yang hanya mahasiswi hukum dari Sumatera bisa bersaing dengan mahasiswi lainnya? Any tips Bang? Terima kasih ya Bang William. Oke. Bang. Ya, jadi gini ya, saya sendiri at least di 2 law firm terakhir ini ya, kan sering juga wawancara gitu ya, wawancara untuk menyeleksi calon associate lah, atau calon paralegal gitu ya. Saya pribadi tidak langsung melihat nilai ya, yang lihat sepintas lah, oh IP-nya sekian gitu dari universitas ini dan itu gitu. Tapi yang saya lihat adalah ketika wawancara, apakah orang ini benar-benar bisa mengconvince saya gitu, atau chemistry-nya dapat. Chemistry-nya dapat tuh dalam konteks begini, kalau saya tidak terlalu suka orang yang terlihat di awal tuh ambisius sekali gitu ya, karena buat saya itu sangat berbahaya. Saya bahkan kalau melihat orang yang terlalu ambisius, saya nggak suka, dan saya langsung, ini jujur ya, saya pribadi, saya nggak tahu teman-teman yang lain menilainya seperti apa. Kalau pertanyaan ditujukan ke saya jawabnya seperti itu, dan saya lebih melihat apakah orang ini mau bekerja keras ya, punya sense of teamwork gitu ya, bekerja sama dengan orang lain seperti apa sih gitu. Dan saya mau melihat impian ke dia 5 tahun ke depan, ya apa yang dia targetkan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan seperti apa gitu. Karena saya kan sudah belajar ya tadi dari mimpi itu, dari visi itu orang akan bisa membangun kehidupannya gitu. Bayangkan kalau kita membangun rumah ya, kita tidak punya gambar gitu. Gimana lo mau punya rumah yang benar-benar lo bisa impikan begitu. Misalnya mau bangun lantai 2. Kita menaruh tangganya dan pilarnya aja nggak ngerti gambarnya gimana ini ya. Ya nggak akan tercapai lah rumah itu gitu. Sama gitu. Jadi waktu saya wawancara, saya melihat konteks orang ini lebih kepada apakah dia bisa fit di dalam law firm ini gitu. Jadi jangan pernah takut kalau wah saya dari daerah, saya nggak bisa compete nih dengan yang lain. Ya harus membangun potensi diri aja menurut saya gitu. Dan paling penting adalah kalau misalnya mau kerja di law firm yang internasional tentunya, dari sekarang bahasa Inggris itu deh, saya sangat pesan dan wanti-wanti bahasa Inggris coba benar-benar dikuasai gitu. Nggak bisa ditawar-tawar itu ya Bang? Yes, benar. Dan harus bisa multitasking. Itu 2 deh. 2 modal itu aja menurut saya akan bisa membuat kita punya daya saing yang lebih tinggi dibanding yang lain gitu. Karena saya juga pribadi dengan Bang Hendrik tentunya di kantor kalau wawancara juga separuhnya kita pakai bahasa Inggris, pengen melihat begitu. Ya, karena kan kita juga punya impian, punya cita-cita untuk membangun law firm ini sebagai law firm yang internasional ya. Gitu. Jadi bahasa itu sangat penting ya untuk Mbak siapa tadi yang bertanya tadi. Jenika. Yes, dan saya melihat kalau bukan saya mengecilkan yang di daerah tuh kadang-kadang tidak menganggap itu sesuatu hal yang penting. Banyak lawyer yang sukses pastinya ya tidak bisa bahasa Inggris juga banyak sekali. Saya tidak mengecilkan mereka sama sekali, dan teman-teman kita juga sangat sukses tanpa berfokus di bahasa Inggrisnya misalnya. Tapi kalau saya bisa sarankan kalau memang targetnya kita bekerja di law firm asing atau law firm yang internasional ya, law firm di Jakarta atau dimanapun yang sifatnya internasional, bahasa itu penting gitu. Jadi digali potensi bahasanya, multitaskingnya, harus bisa mengerjakan banyak hal. Misalnya kalau kita bekerja dengan di law firm yang partnernya ada 6 begitu ya, 6-6-nya kasih kerjaan ke kita, bisa nggak tuh? Betul. Itu kan harus dimulai dengan hal-hal yang kecil gitu ya. Ya di kampus misalnya mulai dengan bisa mengerjakan beberapa tugas simultaneously gitu, itu bisa melatih sih. Jadi jangan pernah takut, dimulai dengan mimpi dulu ya. Kalau kamu bisa melihat itu dalam mimpianmu, berarti kan kamu bisa punya visi ya, bisa mengerti untuk saya nanti someday akan bekerja di sini dan saya nggak perlu takut, saya bisa kok asal saya begini. Itu mulai dibangun aja gitu. Ya, nah saya cukup yakin pasti bisa.
gitu. Karena saya Pasti, pernah mengalami ya, walaupun yes. impian saya nggak sengaja gitu kan, itu aja bisa Ya. berhasil. Apalagi yang benar-benar kita tanamkan di diri kita gitu. Betul. Ingat mulai dari mimpi, ya, equip dirimu Jenika, equip dirimu, dan jangan kalah dulu sebelum bertanding. Ya. Yes. Seperti Bang William tadi, perjalanan karir dia nggak mudah, tapi mulai dengan mimpi. Jadi terima kasih Jenika, pagi ini kau bertanya dan kau mendapat jawaban, ya. Tetap semangat gitu. Saya juga dari Sumatera Utara dulu pikir bisa nggak tembus UI ya, bisa tuh. Kan kita dekat-dekat aja nih, Sumatera Barat sama Sumatera Utara. Oke, ya. Semangat ya Jenika ya. Oke, Yes. Bang William, ada satu lagi pertanyaan nih. Ini kayaknya sih namanya mahasiswi ya, Anissa. Izin bertanya, Bang, apakah ada kasus litigasi paling berkesan yang pernah dikerjakan? Silakan, Bang. Yang berkesan cukup banyak ya gitu. Dan justru sekarang juga saya lagi tangani gitu. Nah, yang berkesan juga adalah sebenarnya ketika kita bisa mengerjakan dan dalam tanda petik memenangkan perkara gitu, dan si klien ini benar-benar bersyukur karena menggunakan jasa kita. Itu ya. Saya mungkin nggak bisa sebut, nggak bisa ceritakan terlalu detail karena ada sisi kerahasiaan juga gitu. Saya pernah menangani kasus korupsi di mana saya yakin sekali nih orang tidak bersalah begitu ya. Ya dikerjain juga lah begitu dengan beberapa rekan kerja dan saingan politis di tempat dia bekerja, dilaporkan, kemudian akhirnya harus ditahan dan seterusnya. Akhirnya kita bisa membebaskan dia dengan putusan yang bebas waktu itu ya. Jadi itu benar-benar satu keluarga semua nangis bersyukur memeluk saya gitu, dan itu kan artinya ada kepuasan yang kita tidak pernah bisa gambarkan ya gitu ketika kita berhasil. Ini kan masalah hidup dan mati dalam tanda petik ya. Mungkin tidak mati yang spontan mati begitu, tapi kalau ketika seorang itu dirampas kemerdekaannya, diambil dari keluarganya, sehari-hari dia mungkin bisa ketemu dengan anak, memeluk anak, bercanda dengan anak. Sekarang kok tiba-tiba dirampas hal itu, tapi bukan karena kesalahan dia gitu. Nah, ketika hal itu bisa dikembalikan lagi gitu ke dalam kehidupannya, itu suatu kepuasan yang luar biasa sih, dan saya rasakan itu sebagai sebuah panggilan hidup pada akhirnya ya. Ketika kita bekerja apapun itu, saya nggak bilang bahwa yang di korporasi, ya korporasi tentu dengan suksesnya transaksi gitu ya, apapun itu pastinya klien kan akan dipuaskan dan dia akan mendapatkan manfaat dari apa yang kita kerjakan gitu. Betul, Pak. Iya, itu sih. Iya. Terima kasih. Saya rasa sudah menjawab ya, Anissa. Bang Iem, ini sambil menunggu pertanyaan dari yang lain, saya nanya nih, Bang, Abang ini kan seorang litigator, Bang. Nah, litigator itu kan biasanya berhubungan dengan para hakim kah, dengan para jaksa kah, kalau pidana gitu, Bang ya. Nah, gimana nih, Bang, untuk menjaga integritas kita gimana sih, Bang? Atau Abang ada punya cerita yang ini nggak, Bang? Yang berkesan gitu, Bang. Silakan, Bang Yen. Ya, kalau saya sih kebanyakan mengembalikan kepada klien ya, gitu. Karena saya juga pernah ditanya terus terang, kalau misalnya saudara saya ini lagi ditangkap karena narkoba, kebetulan waktu itu juga bertanya spesifik seperti itu ya. Abang sebagai advokat, gimana Bang kalau dimintain duit Bang gitu? Saya mengembalikan kepada konteks di mana kalau itu kakak saya ya, atau itu adik saya, atau itu ibu saya gitu, yang lagi ditahan, apa yang kamu akan lakukan gitu? Gitu ya. Sorry itu saya kita hidup di Indonesia yang masih kental dengan hal seperti itu gitu. Saya tentu tidak mau gegabah bilang bahwa wah jangan nanti. Tapi kalau kita ada di posisi itu seperti apa ya rasanya ya? Ketika kita harus membela hak kakak kita atau adik kita yang kandung gitu, yang kebetulan lagi mengalami hal yang sama dan kebetulan dimintakan sesuatu begitu. Jadi itu saya kembalikan kepada klien lagi. Cuma karena resikonya juga sangat besar ya. Dalam konteks ini kita membela kebenaran kan dengan maksimal tentunya. Tapi
resikonya juga untuk melakukan hal itu juga besar buat kita sebagai lawyer. Jadi saya kadang-kadang bukan saya tidak ini ya, karena saya juga terus terang misalnya dengan polisi kan membangun persahabatan ya. Saya traktir mereka makan, saya kasih mereka ongkos juga gitu. Kita nggak bisa lah tanpa itu ya gitu. Tapi bukan berarti kita mau membalik yang hitam menjadi putih atau putih menjadi hitam seperti itu Bang Wesley. Ya. Jadi saya kembalikan lagi kepada klien ya silahkan, karena resikonya juga besar. Ya kalau mau ya silahkan aja langsung sendiri misalnya seperti itu. Gitu aja sih Bang Wesley. Jadi saya juga nggak bilang sama dia, wah jangan itu nanti begini. Ya saya menasehati yang netral lah, karena saya juga mencoba memposisikan diri saya sebagai orang yang sedang menghadapi masalah saat itu. Gitu. Tadi saya bilang, bagaimana kalau itu saudara kita, bagaimana itu kalau orang tua kita sendiri yang kebetulan lagi menghadapi hal yang serupa dengan klien kita. Jadi integritas itu buat saya lebih kepada begini loh, kebenaran itu layak diberikan kepada orang yang layak menerimanya, Bang Wesley. Saya kasih contoh begini ya, ini mungkin jadinya agak sedikit di luar konteks dunia persilatan kita, tapi nggak apa-apa lah ya, karena masih nyambung. Sambil menunggu juga Bang. Ya. Silakan Bang. Ya, kalau suatu saat ada maling ya masuk ke rumah kita, perampok lah gitu ya. Kita ada di lantai 1, lantai bawah lah begitu. Kita tahu anak kita, istri kita lagi di atas nih. Kemudian kita ditodong. Di mana anakmu misalnya? Kebetulan mungkin dia tahu anaknya ini kalau misalnya diculik atau apa akan gimana lah, pokoknya konteksnya dia mau menyakiti anak kita atau istri kita. Kan konteksnya kalau kita harus berkata jujur ya Bang Wesley, saya kasih tahu dong ke maling itu, wah ada di atas dia. Tapi kan tapi orang yang meminta kejujuran kita ini tidak layak menerima kejujuran itu. Iya, betul Bang. Jadi saya akan berbohong lah pastinya kepada si maling ini, karena dia tidak layak menerima kejujuran saya. Gitu. Saya nggak akan bilang anak saya di atas, saya akan bohong, nggak ada gitu. Dia lagi di luar kan, lagi di mana kan? Itu Bang Wesley. Wah, itu ilustrasi yang luar biasa tuh Bang William. Ya, itu saya dapat juga dari orang lain sebenarnya, tapi ini mau membuka pikiran saya sih. Thank you Bang udah passing through nilai itu ke kita semua. Karena inilah tujuan kita meet and greet pagi ini ya. Jadi tadi yang saya catat Bang William, jangan twist kebenaran ya. Jangan rubah yang hitam jadi putih, putih jadi hitam. Itu yang Abang pegang tuh. Dan Abang memberikan advice dan pembelaan hukum yang at best dan yang benar. Kan gitu ya Bang ya? Yes. Ya, itu dia. Terima kasih Bang Yam. Ya. Ini sepertinya ada pertanyaan lagi. Mengingatkan waktu aja 15 menit lagi. Oke, mungkin ada sedikit yang mau saya sharing juga Bang Wesley ya. Silakan. Tadi saya jadi ingat kemarin saya ikut beberapa kelas juga dari kawan-kawan kita. Tadi kan ada pertanyaan dari rekan kita dari Andalas tadi. Ya. Salah satunya yang membuat pintu bisa dibuka untuk orang, tentu kan yang tadi saya bilang wawancara itu kan tahap-tahap sebelumnya apa dulu nih gitu, sampai orang mengundang kita wawancara kan ada ya. Ya itu CV itu sangat penting. Kemarin saya juga dengar dari beberapa teman dipersiapkan dengan baik lah gitu. Jadi itu yang saya juga lakukan waktu saya melamar di beberapa law firm gitu. Saya cari, mungkin masih cari contoh nggak apa-apa, tapi cari yang terbaik. Dan waktu orang itu akhirnya memanggil kita, tentu harus terrepresentasi ya apa yang kita tuangkan di kertas dengan apa yang. Jadi jangan cuma sekedar nyontek terus kemudian waktu ditanya dijawab, kan waktu lihat CV-nya, wah bagus sekali nih bahasa Inggrisnya ya gitu. Keren banget nih susunannya, terstruktur dan lain sebagainya. Waktu datang pakaiannya nggak rapi, ternyata nggak bisa sefluent yang dia sampaikan di kertas. Akhirnya kan menjadi bumerang buat kita gitu. Jadi saya pikir CV itu kalau saya take out dari teman-teman kemarin memang sangat penting untuk dipersiapkan yang bagus, tapi juga tambahannya adalah ketika CV itu membuka pintu yang satu, pintu keduanya juga harus kita persiapkan. Jangan sampai CV itu hanya sekedar sebuah ini ya, topeng gitu loh. Ya, Bang Wesley. Jadi tadi itu juga. Kemudian saya pikir setelah kita hampir 25 tahun berarti kita praktek ya, Bang Wesley ya.
Yes, yes. Banyak hal yang saya lihat ke belakang, ada juga hal-hal yang mungkin saya sesali, tapi akhirnya itu menjadi pelajaran buat saya juga gitu ya. Satu hal adalah kita harus berani, Bang Wesley, untuk mengambil kesempatan yang ada, walaupun kita mungkin merasa belum siap atau belum mampu ya. Gitu. Dalam konteks dunia pekerjaan, ya kalau kita dipercayakan segala sesuatu yang mungkin menurut kita, wah gila, berat banget nih gitu. Jangan takut dulu gitu, seperti tadi Bang Wesley bilang, jangan kalah sebelum bertanding. Kita harus berani gitu, karena saya pernah mengalami beberapa hal ketika kita dipercayakan pada suatu pekerjaan, kita secara mental sudah kalah duluan. Akhirnya either itu pekerjaan akhirnya diambil dari kita, nggak jadi proyek kita, atau ya kegagalan yang kita temukan gitu ya. Karena kita tidak percaya sama diri kita sendiri begitu. Itu dia Bang, betul. Itu sih. Itu yang menurut saya penting dan bisa membangun kita menjadi lawyer yang berhasil, yang tangguh juga, yang tough juga kalau kita berani. Berani ini dalam konteks macam-macam Bang Wesley, termasuk berani untuk melangkah, berani untuk memulai hal yang baru, berani mengambil tanggung jawab, berani juga bertanggung jawab kalau kita salah ya. Nah, ini kan kadang-kadang kita suka ngeles nih, sering ngeles lah gitu, padahal itu kesalahan ada di kita. Ya mau tidak mau, tanggung jawab itu kita ambil, berani untuk bertanggung jawab. Dalam konteks kita sebagai leader juga sebagai partner misalnya ya, walaupun kesalahan itu ada di associate yang kita bina gitu, ya kita lah ada akhirnya harus bertanggung jawab juga kan. Nggak bisa kita bilang sama klien, wah ini salahnya anak buah gua nih, sorry ya, dia memang nih masih belajar dan lain sebagainya. Nggak bisa begitu. Mau nggak mau itu tanggung jawabnya di kita. Itu sih Bang Wesley. Baik. Yes. Jadi the responsibility stops here gitu ya Bang ya. Yes. Oke. Bang, ada nih pertanyaan dari saya nih Bang. Saya baru kepikir tadi Bang. Kalau lawyer secara umum kan Bang, orangnya kan harus extrovert ya Bang ya. Ya, people person gitu Bang. Nah, ada nggak tips Bang? Kalau orangnya itu agak introvert Bang, orang agak pendiam ya. Secara umum tadi kan sebagai seorang lawyer kan harus outgoing orangnya ya, pintar bicara atau khususnya ke konteksnya Abang nih litigator. Saya tahu banget Bang karena saya juga pernah ikuti itu litigasi. Nah itu gimana Bang tipsnya Bang? Kalau saya yang dulu takut ngomong ya, nggak berani ekspresikannya, itu gimana Bang? Ada tips nggak Bang? Ya, jadi gini, saya terus terang termasuk orang yang sangat tertutup juga dulu ya. Bang Wesley mungkin tahu di kampus itu kan saya bukan tipe yang gaul gitu, atau tipe yang suka nongkrong, tipe yang suka ya. Jadi saya termasuk orang yang tadi yang konteks Bang Wesley bilang takut ngomong gitu ya, takut ini takut itu gitu, agak kuper juga begitu. Tapi saya selalu push diri saya pada akhirnya ya, mau nggak mau kan begitu tuh. Kadang-kadang kita diceburkan sama orang-orang atau ke dalam pekerjaan-pekerjaan yang bukan ada di comfort zone kita atau bukan ada di kekuatan kita gitu. Tapi itu tadi pada akhirnya kan balik lagi ke konteks berani itu Bang. Iya, ya itu dia Bang. Iya harus dihajar aja mau nggak mau gitu, belepotan deh. Tapi kan segala sesuatu memang harus dilewati dan dipelajari ya gitu. Nggak semua kita langsung tiba-tiba hebat gitu kan. Manusia pun dimulai dari merangkak dulu, baru dia jalan tertatih-tatih, baru akhirnya bisa berjalan gitu kan. Semua orang juga tidak dalam konteks, ya mungkin yang berbakat sekali bisa langsung ngomong di depan publik gitu ya. Betul Bang. Saya pun untuk misalnya memberikan pemaparan dan lain sebagainya, presentasi, awal-awal tuh agak Bang Wesley. Iya. Tapi kan itu kita push terus diri kita, itu aja. Jadi tipsnya ya berani dan terus diulang aja gitu, persisten ya. Kalau gagal ya coba lagi terus aja begitu, seperti itu. Dan yang paling penting kita harus punya keinginan untuk belajar juga. Kalau misalnya memang kelemahan kita adalah dalam public speaking, dan itu seperti Bang Wesley bilang, introvert, susah ngomong sama orang. Sekarang itu ya, mau belajar apa aja gampang, tinggal buka YouTube kan begitu. Kalau zaman dulu kita kan mungkin akan cukup sulit ya, harus beli bukunya juga yang mana kita nggak tahu. Sekarang ini tinggal Google the best book for
public speaking misalnya, langsung keluar kan listnya. Iya, cari pelatihan susah ya Bang, mahal lagi ya Bang. Yes. Sekarang tuh semua sudah sangat mudah, dan saya juga banyak belajar dari melihat YouTube juga kok gitu. Nonton, kalau misalnya mau mengembangkan sesuatu ya tinggal ditonton. Banyak hal yang kita bisa pelajari di situ, dan itu kita praktekkan ya. Jadi buat saya banyak baca buku, banyak nonton ini dan itu, kalau nggak dipraktekkan juga pada akhirnya jadi nol besar gitu. Jadi selain kita ambil tips and tricksnya mungkin dari YouTube dan mentor kita atau orang-orang yang kita tahu lebih dulu sudah punya pengalaman di dunia yang kita mau tekuni, ya kita ambil, tapi kita juga coba praktekkan gitu. Jadi learning by doing ya, Bang Wesley ya. Betul Bang. Iya. Gitu sih. Ini ada satu pertanyaan lagi. Makasih ya Bang ya. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Mumtaz Dava. Izin bertanya Bang, seperti yang diketahui bahwa untuk tahapan seleksi masuk ke law firm, salah satunya adalah tes tertulis. Dalam tes tertulis tersebut, apakah yang sebenarnya dicari? Apakah problem solving atau pengetahuan dasar mengenai kasus tertentu begitu? Silakan Bang. Oke, terima kasih. Kalau buat saya yang melihat dan yang mengalami sendiri juga dan yang mempersiapkan atau mensortir at least ya pertanyaan-pertanyaan ketika kita mau wawancara kandidat atau mau membuat tes tertulis kandidat, itu pasti dua-duanya akan dilihat di sisi itu. Tapi tentu penekanannya adalah dari sisi apakah orang ini cukup punya pengetahuan dasar begitu. Karena kan dia juga kita tahu lah belum punya pengalaman ya. Iya, betul. Problem solving gitu-gitu tuh didapat ketika kita sudah bekerja, menurut saya gitu. Karena sorry to say gitu, di kampus juga saya melihat, at least di zaman dulu ya, saya nggak tahu sekarang nih, zaman dulu kita kuliah kan semua rata-rata teori nih, kita dijejeli teori. Tapi tidak pernah, atau sedikit porsinya ketika kita harus diminta untuk menyelesaikan sebuah masalah yang real gitu ya, atau ya kecuali memang kita magang di LBH atau mencoba untuk internship di mana-mana. Tapi kan pertanyaannya kembali lagi, waktu kita mau masuk itu internship atau apapun itu, kan ini menjadi pertanyaannya sahabat kita ini kan, porsinya apa sih? Ya, jadi itu termasuk case study juga lah ya Bang ya paling ya. Ya pasti ada, tapi itu tidak, menurut saya tidak menjadi bobot utama karena semua kan masih belum berpengalaman ya, kalau konteksnya mahasiswa baru ya. Paling enggak yang paling enggak yang ingin diketahui adalah dia punya pengetahuan yang cukup nggak sih untuk menjadi seorang lawyer gitu, atau yang fit di law firm kita gitu. Kalau misalnya law firm kita majoringnya misalnya IPO atau apa gitu ya. Kalau misalnya Bang Hendrik kan IPO nih, dunia pasar modal. Tentu Bang yang partnernya ya Bang ya. Yes. Ya mungkin yang belum tahu, law firm saya William dan Hendrik. Bang Hendrik ini kan lebih ke pasar modal ya. Ya tentu pertanyaan-pertanyaan akan lebih ke situ. Jadi kita juga harus tahu waktu kita mau melamar ke law firm A, ini titik beratnya di mana sih? Kalau dia korporasi tentu kita harus mempersiapkan dari sisi UPT misalnya, hal-hal yang memang mengarah kepada spesialisasi di law firm itu. Tapi kalau pertanyaan tadi kan lebih kepada teorinya kah, pengen tahu kompetensi kita atau problem solvingnya, dua-duanya iya, tapi titik beratnya pasti yang lebih kepada hal-hal mendasar dari sisi teori dan kemampuan kita untuk siap bekerja nggak nih gitu. Lebih kepada itu sih Bang Mas. Baik Bang Iem. Terima kasih. Saya pikir itu jawabannya sudah sangat tepat ya, Bang. Waktu kita tinggal 3 menit lagi, Bang. Ada closing statement nggak, Bang? Silakan, Bang. Ya, kalau dari saya buat teman-teman yang masih kuliah atau sekarang baru lulus dan mau bekerja, saya encourage kita semua untuk kalian semua juga mulai bermimpi ya. Mimpi itu gratis, Bang Wesley. Yes. Nggak perlu bayar gitu. Sambil tiduran pun kita mau tidur, kita lagi jalan dengan mobil atau dengan motor kita, lagi jalan kaki, sepedaan, apapun itu, mimpi itu gratis dan bisa langsung instan kita lakukan gitu ya. Bermimpi, punyalah impian-impian yang besar, yang spesifik, yang bisa mengarahkan kehidupan kita ke arah itu begitu. Itu satu. Kedua, jangan pernah takut untuk mencoba ya, jangan pernah merasa minder, jangan pernah kalah sebelum bertanding. Tadi saya pinjam kata-katanya Bang Wesley,
dan selalu kerjakan apa yang ada di tangan kita sekarang. Ya, jangan tunggu, wah ini kan cuma gini doang kecil nih, apa sih gue bukan ini gue nih gitu, bukan porsi gue nih, udahlah. Tapi justru dari hal-hal kecil itu ya, kita akan dipercayakan kepada hal yang besar gitu loh. Itu prinsip Bang Wesley. Jadi Bang. Jangan tunggu segala sesuatu besar dulu, mulai dengan apa yang ada di tangan kita, walaupun kecil, kita kerjakan dengan excellent, ya, dengan sebaik-baiknya kita. Gitu. Dan saya sudah merasakan buah manis dari value-value itu. Jadi saya yakin juga teman-teman semua bisa merasakan apa yang saya rasakan, asal teman-teman percaya pada diri teman-teman sendiri, dan tentu berserah kepada Tuhan ya. Segala sesuatu ini pasti anugerah Tuhan, berkat Tuhan yang akan membawa kita kepada impian-impian kita. Itu jangan kita lupa juga Bang Wesley ya. Betul Bang. Yes, buah manis yang saya rasakan itu yang tadi itu saya bilang, walaupun saya dijebak untuk bekerja sampai long hours atau tidak sengaja nganggur dalam long hours itu, pada akhirnya kan saya juga ini bukan boasting atau apa, tapi saya akhirnya dalam 2 tahun berturut-turut itu pernah di appoint sebagai best lawyer karena saya punya jam yang paling banyak tuh. Waktu di Hanafiya dan Punggawa itu, dan akhirnya juga saya sampai pernah dapat kenaikan gaji 100% Bang Wesley. Bayangkan, itu karena semata-mata kerja keras sih, persisten saya untuk membuktikan bahwa ini gue bukan cuma sekedar direkrut karena bisa basket, yang padahal nggak bisa basket juga ini gitu loh. Gitu Bang Wesley. Jadi itu statement saya, impianmu pasti akan terwujud asal kamu percaya pada dirimu sendiri dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Iya, berdoa sambil bekerja ya Bang. Terima kasih. Iya, terima kasih Bang William. Ini banyak sekali terima kasih buat semua yang hadir. Terima kasih. Ini ada yang bilang Pak William idola baru saya. Ya, terima kasih Bang jawabannya semua dari yang bertanya. Dan ini sangat insightful dari Salsabila. Terima kasih Bang William. Oke. Nah, teman-teman, terima kasih untuk kehadiran. Kita mau foto dulu ya. Untuk panitia boleh diarahkan. Ya, para peserta mohon menghidupkan kameranya. Saya tutup luka saya dulu ya. Iya. Kak Yuki, Kak Marlina kalau boleh buka kamera. Bang Hapsi. Iya. Silakan panitia. Halo panitia. Oke, saya ambil aja deh ya. Oke. Terima kasih semuanya, sekali lagi terima kasih Bang William Paliama. Sukses selalu ya Bang. Terima kasih, sukses buat semua. Thank you Bang Wesley. Terima kasih buat panitia. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih untuk seluruh peserta. Terima kasih kepada narasumber dan moderator. Semoga diskusi hari ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua yang hadir dalam kelas hari ini. Untuk materi dan absensi, jangan lupa cek di kolom chat. Kami masih ada kelas-kelas dengan topik menarik lainnya yang bisa teman-teman ikuti. Legal Expo 2021 adalah kesempatan terbaik untuk boost your career, advance your studies, and expand your network in the legal field and beyond. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bang Wesley. Terima kasih Bang William. Panitia semuanya. Terima kasih panitia semua. Bye. Bye.